Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dhani Nopal Azizi, NIM 211101030053. Di sini saya akan menerangkan tentang peradaban yang dibangun pada zaman Khulafa Rasyidin. Yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq. Setelah diangkat menjadi khalifah, Abu Bakar As-Siddiq ingin meneruskan rencana Rasul untuk mengirimkan pasukannya ke Romawi. Pasukan yang dipimpin oleh Usmah akhirnya berhasil mencapai kemenangan. Beliau juga menarasikan ide Umar untuk pembukaan Al-Quran dengan memanggil Zaid bin Thabit untuk mengumpulkan Al-Quran. Dalam usahanya untuk kesejahteraan umat Islam, Abu Bakar As-Siddiq membuat sejumlah kebijaksanaan. Di antaranya yaitu untuk gaji khalifah diambil dari Baitul Mal dengan jumlah yang mencukupi sehingga ia tidak perlu melakukan pekerjaan lain untuk mencari rezeki. Yang kedua, menerapkan musyawarah sebagai penutus perkara. Yang kedua, membentuk dewan syariah. Yang ketiga, mengutus beberapa sahabat untuk menjadi wakil khalifah di beberapa wilayah. Next, Umar bin Khattab. Umar dikenal dengan khalifah yang menerapkan negara modern atau daulah Islamiyah. Beliau membagi negara yang terdiri dari provinsi-provinsi. Kepala wilayah tersebut diberi gelar Amir atau Gubernur yang diangkat melalui pemilihan. Dalam sejarah umat Islam, Umar bin Khattab dipandang sebagai khalifah yang cukup berhasil mengembangkan dan mewujudkan tata pemerintahan dan sistem administrasi yang baik dalam segi politik, hukum, dan ekonomi. Yang ketiga, Utsman bin Affan. Dalam masa kekhalifahannya, peran Utsman dalam kemajuan Islam sangat besar. Di antaranya, proses penaskahan kitab suci Al-Quran yang dilakukan pada tahun 30 Hijriah dengan tujuan untuk menghindari kemungkinan pemalsuan isi dari kitab Al-Quran dan menyelaraskan kaum muslimin dengan satu macam mushaf yang sama dalam ejaan penulisannya. Utsman juga melakukan perluasan Masjid Nabawi dan Masjid Haram Jeddah pada tahun 226 Hijriah tersebut dilakukan karena pelabuhan hijau sudah tidak sesuai untuk penampungan lalu lintas armada dagang. Yang keempat, Ali bin Abi Thalib. Sebagai khilafah keempat, Ali bin Thalib melanjutkan cita-cita dari Abu Bakar dan Umar. Dia mengikuti prinsip-prinsip Baitul Mal dan memutuskan untuk mengembangkan semua tanah yang diambil oleh Bani Umayyah ke dalam perbendaharaan negara. Ali juga melakukan pembangunan kota, yaitu kota Kufah. Kemudian, wilayah kekuasaan Islam pada masa Khalifah Utsman telah sampai Sungai Efrat, Tigris, dan Amu Darya, bahkan hingga ke Hindu. Namun, akibat luasnya wilayah kekuasaan Islam, maka banyak masyarakat yang bukan berasal dari Arab yang mengakibatkan banyak ditemukan kesalahan dalam membaca Al-Quran atau hadis. Hal tersebut bagi Ali merupakan kesalahan fatal. Kemudian Ali memerintahkan Abu al-Aswad al-Duwali untuk mengarang pokok-pokok ilmu nahwu.
Mungkin itu saja materi dari saya. Maaf apabila ada kesalahan atau apa, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.